Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, pertama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang sangat banyak, yang tidak terhitung. Walaupun kita berada di suasana pandemi, akan tapi tentunya banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus kita rasakan. Dan kalau kita hitung-hitung, kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, di antara nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberi kesempatannya kita untuk thalabul ilm, untuk ilmu agama. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Ya, dengan ilmu agama kita jadi tahu mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, sehingga itu akan memudahkan seorang menuju surga. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jelas tidak sama. Jadi tujuan kita hadir di majelis ta'lim karena ini merupakan ibadah. Kita berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terdapat dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghadiri majelis ta'lim dan dia bersabar sampai akhirnya dia meninggal dunia, walaupun dia belum 100% menguasainya, maka nanti dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sebagai orang yang alim. Ya. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi ini adalah nikmat yang selalu kita syukuri. Yang kedua, salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas dan yang akan kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid. Oleh sebab itu di hadapan kita ada sebuah buku yang berjudul Kitabut Tauhid. Bukunya ini, nah ini dia bukunya. Baik, kalau itu yang dibawakan itu yang diterjemahkan. Baik, kitab ini berisi penjelasan tentang apa itu tauhid dan lawannya. Baik.
Tauhid secara bahasa itu bermakna mengesakan, menjadikan sesuatu itu satu-satunya, mengesakan. Baik. Lalu apa yang diesakan di sini? Yang diesakan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala esa dalam hal penciptaan, pemberian rizki, dan mengatur segala urusan. Dan itu harus diakui bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatur segala urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Dia esa dalam itu semua. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan itu adalah dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah yang berhak mencipta dan mengatur hanya Allah. Dia sang pencipta, maka Dia satu-satunya yang berhak untuk mengatur. Aturan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama, yang disebut dengan aturan kauni, yang orang sebut dengan hukum alam. Jadi hukum alam itu yang buat adalah Allah Subhanahu wa taala. Api itu panas, es itu dingin, dan seterusnya. Dari berbagai macam sebab akibat, yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada satupun orang yang bisa menolak hukum alam ini, ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Mengelola bisa, tapi menolaknya nggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebebasan kepada makhluk untuk mengelak dan menolak. Yang kedua, aturan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'i. Halal, haram, perintah, larangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada hambanya untuk memilih. Dan Allah berikan kuasa kepada mereka untuk mengeksekusinya. Akan tapi pasti Allah Subhanahu wa taala menuntut pertanggungjawaban mereka di akhirat kelak. Maka siapa yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan yang tidak patuh maka dia dihukum di neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat berikutnya yang menerangkan bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rizki, dalam surat Fatir ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard." Apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Jawabannya tidak ada. Hanya Dia Subhanahu wa taala yang mencipta dan memberi rizki. Ya. Kemudian ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa apa yang ada di alam semesta ini milik Allah. Tadi yang menunjukkan bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur. Dan berikutnya yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya ini. Dalam surat Ali Imran 189, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard." Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang seluruh kerajaan di semesta ini ada di tangannya? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah. Ditambah lagi dalam surat Yunus ayat 31 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Afala tattaqun." Katakan wahai Muhammad kepada mereka manusia, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Dan siapakah yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan? Pastilah mereka semua bisa menjawab, yaitu Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, kenapa kalian nggak bertakwa? Jadi seluruh manusia yang beriman maupun yang tidak beriman, kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, mereka bisa jawab, siapapun dia. Ya, termasuk kecuali ateis. Ya. Walaupun sungguhnya mereka nggak bisa mengelak di dalam hati mereka bahwa pasti ada pencipta. Nggak mungkin alam semesta yang teratur seperti ini tiba-tiba muncul dengan sendirinya, otomatis. Abu Hanifah rahimahullah memberikan contoh, memberikan permisalan pada mereka yang mengingkari adanya Tuhan. Beliau berkata, seandainya ada kapal besar, kemudian merapat di dermaga, kemudian bongkar dan muat dengan sendirinya, lalu dia berlayar lagi, semuanya itu tanpa ada yang mencipta, tanpa ada yang mengatur. Mungkinkah itu terjadi? Jawabannya nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada yang mencipta, pasti ada yang mengatur. Maka bagaimana dengan alam semesta yang luar biasa luas teratur? Ya, semua beredar sesuai dengan porosnya, sesuai dengan orbitnya. Subhanallah. Pasti di sana ada pencipta dan pengatur. Maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Faqul afala tattaqun." Kalau kalian semua mengakui itu, kenapa kalian nggak bertakwa kepada yang satu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah tuntutan logis. Ketika seorang mengaku bahwa pencipta adalah Allah, pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang logis yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak mungkin seorang berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Itu artinya menduakan Allah. Dan itu dilarang. Yang disebut dengan kesyirikan. Nah, nanti akan kita bahas di dalam kitab ini berbagai macam dan ragam kesyirikan tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pemilik, dan pengatur segala urusan. Ya. Nah, ketika seorang sudah mengakui itu semua, maka hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk konsekuen. Beribadah hanya kepada yang satu tadi. Itulah tauhid. Dan itulah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah.
Kenapa? Karena dia satu-satunya pencipta, pemberi rizki, dan pengatur segala urusan. Baik, kalau kita bicara ibadah, cakupannya sangat luas. Ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, apapun itu. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak maupun tersembunyi. Itu definisi ibadah. Nah, untuk mengetahui apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, berarti kita harus merujuk kepada kitabullah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Oke. Nah, di antara contoh ibadah adalah doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau doa itu ibadah, maka menurut konsep tauhid, la ilaha illallah, maka doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah. Seorang berdoa hanya kepada Allah. Seorang muslim nggak mungkin berdoa kepada selain Allah. Karena berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Fatihah sering kita hafal, sering kita baca juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita dibimbing oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata tersebut, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini doa. Maka seorang muslim doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak minta kepada selain Allah. Dia tidak berharap kepada selain Allah. Apakah itu batu keramat, pohon keramat, ya, kuburan keramat, dan apapun yang dikeramatkan. Dia hanya minta dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah konsep tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya, dan itulah makna kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, ini sebagai pengantar awal tentang apa itu tauhid. Nah, dalam pembahasan kita malam hari ini dibawakan sejumlah ayat tentang pentingnya tauhid. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia itu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ini pengingat. Pengingat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada hambanya untuk memilih. Diberi hak pilih. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menuntut pertanggungjawaban mereka masing-masing. Mereka sudah diberitahu bahwa tujuan mereka ada di bumi, yaitu jin dan manusia, adalah untuk menghamba kepada Allah. Menghamba itu artinya tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, hamba itu kan budak. Hamba Allah atau budak Allah. Dan itu adalah status yang paling mulia. Jangan sampai menjadi hambanya dunia, hambanya manusia, atau budaknya dunia, budaknya manusia. Maka itu akan membuat rendah derajat seorang. Tapi menjadi hamba Allah itu adalah status tertinggi. Ya.
Begitulah Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, faqulu Abdullah wa Rasuluh. Maka katakan tentang diriku, aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusannya. Jadi status sebagai hamba Allah yang benar, artinya dia betul-betul mengikuti maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah status tertinggi. Walaupun mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap juga disebut sebagai hamba Allah, walaupun mereka ingkar. Kan tapi hamba Allah yang nggak patuh. Hamba Allah yang nggak patuh. Nah, di dalam ayat ini, Ad-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tujuan kita ada di dunia ini untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang Allah perintahkan dijalankan, apa yang Allah larang ditinggalkan. Begitu. Nah, faedah yang bisa dipetik dari ayat ini adalah wujubu ifradillah Subhanahu wa Ta'ala bil ibadah ala jami'it tsaqalain. Wajibnya beribadah hanya kepada Allah. Wajibnya hanya beribadah kepada Allah. Kewajiban ini tertuju kepada jin dan manusia. Kenapa kok jin dan manusia saja? Bagaimana dengan makhluk yang lain? Makhluk yang lain semuanya sudah patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa immi syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satupun makhluk melainkan mereka semua bertasbih memuji Tuhannya. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Akan tapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Seluruh makhluk, gunung, lautan, langit, bumi, semuanya bertasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada langit dan bumi, i'tiya tau'an au karha. Datanglah kalian berdua, wahai langit dan bumi, dengan terpaksa atau sukarela. Qalata ataina ta'iin. Wahai Tuhan kami datang dengan penuh kerelaan. Jadi seluruh makhluk itu sudah patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya jin dan manusia saja yang diberi hak pilih seperti yang saya katakan di depan tadi. Maka ada di antara mereka yang patuh kepada Allah dan Allah balas dengan surga. Dan ada di antara mereka yang tidak patuh kepada Allah, Allah balas dengan neraka. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang kedua yang menunjukkan akan pentingnya tauhid. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat itu ada utusan Allah yang dikirim. Jadi kita nggak perlu bertanya-tanya bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di pelosok, bagaimana mereka yang tinggal di pedalaman dan sebagainya, apakah ada utusan Allah kepada mereka? Pasti ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum sampai Allah mengutus seorang rasul kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan menghukum sampai kami mengutus seorang rasul. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan pengiriman utusan-utusan Allah untuk setiap umat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan maunya Allah dari hamba-hambanya. Dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu dari bangsa manusia. Bagaimana dengan jin? Apakah ada utusan Allah untuk mereka?
Utusan Allah untuk bangsa jin juga dari bangsa manusia. Sama. Jadi jin dan manusia, utusan untuk mereka dari bangsa manusia. Oke. Mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruannya? Ini seruan yang paling penting. Seruannya adalah ani'budullah wajtanibut taghut. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Umar bin Khattab radhiyallahu an menafsirkan kata taghut itu dengan setan. Beribadah kepada Allah dan menjauhi setan. Kenapa? Karena setan itu selalu memerintahkan dan membisikkan untuk melawan Allah, untuk menentang Allah, untuk mengingkari Allah. Begitu. Dari sini kita mengetahui ternyata ajaran para nabi dan para rasul sama, nggak ada bedanya. Yaitu tauhid. Semuanya menyeru la ilaha illallah. Mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Hanya saja aturan beribadahnya bisa saja berbeda. Aturan ibadah yang dibawa Nuh alaihissalam berbeda dengan yang dibawa Ibrahim alaihissalam, berbeda dengan yang dibawa oleh Musa alaihissalam, berbeda dengan yang dibawa oleh Isa alaihissalam, berbeda dengan yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seruan intinya sama, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ternyata sama. Seluruh ajaran para nabi dan para rasul nggak ada beda. Ya, hanya aturan-aturan teknis saja yang berbeda. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah ayat yang kedua yang menunjukkan akan pentingnya tauhid. Yang menunjukkan akan pentingnya at-tauhid. Kemudian ayat yang ketiga dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan Tuhanmu wahai Muhammad mewasiatkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi perintah tertinggi di dalam Islam adalah perintah untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian perintah berikutnya yang paling besar di dalam agama Islam adalah wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Urutannya begitu. Sebagaimana larangan tertinggi di dalam Islam adalah larangan dari berbuat syirik. Syirik itu kadang digunakan dalam arti iri dan dengki. Kamu syirik sama saya. Kadang-kadang ada orang ngomong kayak gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Syirk dalam bahasa Arab artinya menyekutukan, menduakan, menigakan, mengempatkan, dan Allah nggak suka disekutukan dengan selainnya. Sebab Allah itu maha satu. Dan Allah murka apabila disekutukan dengan selainnya. Bahkan kesyirikan, penyekutuan terhadap Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Kata Allah dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena kezaliman itu dilakukan kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kalau orang itu mati dalam keadaan seperti itu. Belum sempat taubat. Sampai mati belum sempat taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha."
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan mereka yang mati dalam keadaan musyrik di neraka. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Dan barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka Allah haramkan atasnya surganya, tempat kembalinya neraka, tiada pun penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini menunjukkan Allah nggak ridho disekutukan dengan apapun. Karena hanya Dia yang berhak untuk disembah. Baik. Kemudian dibawakan ayat berikutnya, surat An-Nisa 36. Ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadalah hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Ini juga menunjukkan makna tauhid, makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini, ayat ini berbentuk kalimat perintah. Wa'budullah. Beribadalah hanya kepada Allah saja. Dan kalimat perintah itu menunjukkan keharusan. Nggak boleh seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, surat Al-An'am 151 sampai 153. Ya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata tentang ayat ini. Man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang distempel. Jadi ada pengesahan di situ, bentuknya stempel itu dari cincin beliau. Ya, cincin yang dipakai beliau terbuat dari perak. Jadi kalau laki-laki itu boleh pakai perak, emas nggak boleh, haram hukumnya karena diharamkan Rasulullah SAW. Karena Nabi itu buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, karena memang begitulah Allah kehendaki, supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad SAW. Walaupun begitu masih banyak orang menuduh Al-Quran itu buatan Muhammad. Bagaimana tidak orang di sekitarnya tahu bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi kalau bikin pengesahan itu dengan stempel, jadi tertulis di cincin beliau Muhammadun Rasulullah. Nah, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad SAW yang ditempel, bacalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Yang isinya, katakan wahai Muhammad, kemarilah. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Nah, di dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut wasiat-wasiat. Dan wasiat pertama, alla tusyriku bihi syai'ah. Wasiat pertama. Wasiat pertama menunjukkan wasiat yang paling penting. Ya. Apa itu? Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid. Karena dengan tauhid seorang akan selamat hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Kemudian dibawakan sebuah hadis ini sebagai penutup pembahasan kita pada malam hari ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an.
Beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah membonceng Nabi atau dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, Rasulullah bertanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, apa hak Allah yang harus ditunaikan hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu jawabannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam bentuk tanya jawab agar yang ditanya itu lebih fokus. Jadi bukan hanya searah, ini dua arah. Ada tanya jawab di situ. Supaya apa? Supaya yang ditanya lebih fokus untuk menyimak apa yang hendak disampaikan. Pastilah Mu'ad bin Jabal nggak tahu. Akan tapi dengan bentuk pertanyaan seperti itu, Mu'ad lebih fokus terhadap jawabannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Haqqullah ya 'alal ibad ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang harus ditunaikan hambanya adalah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba yang akan didapat dari Allah adalah Allah tidak akan hukum orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan apapun. Luar biasa. Keutamaan tauhid. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan, Rasulullah, afala ubasyirun nas? Kalau begitu, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan ini kepada manusia supaya mereka senang? Rasulullah mengatakan, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan beritakan dulu kepada mereka, nanti mereka berpangku tangan saja. Artinya tidak mau beramal dengan amalan yang lain. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari sini ya ditunjukkan bahwa orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu semua pembahasan pertama kita pada malam hari ini yang berisi tentang apa itu tauhid dan pentingnya tauhid. Baik, sekarang waktunya tanya jawab. Kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan, bisa langsung dan bisa juga tertulis. Silakan. Ya, silahkan Ustaz. Masya Allah, kajian pertama ini sangat bermanfaat dan silahkan buat teman-teman yang ingin menanyakan. Di chat sudah ada Ustaz dari Pak Joko. Oh iya. Saya baca ya. Silakan. Pak Ustadz telah disebutkan tadi bahwa seorang Rasul telah diutus untuk kaumnya pada zamannya. An-Nahl 36. Sementara saat ini masih banyak umat yang mengikuti ajaran Rasul pada zaman sebelumnya. Mohon pencerahan tuntunan Rasulullah mengenai hal ini. Baik, pertanyaan bagus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Dulu Nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Ya. Oleh sebab itu Nabi Musa dengan Khadir, ya, mereka tidak saling mengikuti karena ajaran mereka berbeda. Khadir dengan ajarannya sendiri, Musa dengan ajarannya sendiri. Walaupun mereka sezaman. Bahkan ketika Musa ditanya oleh Bani Israel, siapakah orang yang paling alim di muka bumi? Musa alaihissalam sebagai nabi dan rasul, sejauh pengetahuannya, dia menjawab, iya saya.
nggak ada yang lain. Bukan karena sombong, memang beliau adalah utusan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, ada hambaku. Ini dimaksud adalah Khadir. Lalu Musa alaihissalam bertekad untuk menemukan Khadir agar bisa belajar darinya. Sejak saat itu. Maka ditempuhlah perjalanan yang panjang dan seluruh kisahnya ada di dalam surat Al-Kahfi. Jadi ini nabi-nabi sebelumnya. Yang sezaman juga contohnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Ya, Lut dengan kaumnya, Ibrahim dan kaumnya. Mereka tidak saling mengikuti. Oke. Nah, adapun setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka beliau diutus untuk seluruh manusia. Kembali kepada hadis yang saya bacakan tadi, wa bu'itsu lin-nasi kafah. Dan aku diutus untuk seluruh manusia. Bahkan beliau mengatakan, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada celah kecuali harus ikut aku. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari para nabi dan para rasul. Apabila mereka masih hidup ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka mereka harus membelanya, harus mengikutinya. Dan itu diiyakan. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebutan Muslim itu bagi orang yang beriman kepada Muhammad SAW dan kepada apa yang dibawanya, yaitu Al-Quran. Itulah Muslim. Mereka yang beriman kepada para nabi sebelumnya, namun dia tidak beriman kepada Muhammad SAW, maka dia disebut kafir, yaitu ingkar kepada Allah. Karena Allah mengatakan telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Begitu. Apalagi kalau kita melihat di dalam surat As-Saff, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam atau Yesus alaihissalam berkata kepada Bani Israel. Bani Israel itu anak keturunan Israel. Israel itu Yakub alaihissalam. Sebutan lainnya adalah Israel. Dan Yakub itu putra Ishak. Ishak putra Ibrahim. Oke. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Jadi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel saja. Yang bukan Bani Israel, maka aturan Isa nggak berlaku. Hanya untuk Bani Israel saja. Maka aneh sekali kalau kemudian diekspor ajaran itu ke selain Bani Israel. Ya, kalau bukan Bani Israel, nggak diperintahkan untuk mengikuti Isa. Karena Isa hanya untuk Bani Israel. Dan Isa atau Yesus itu adalah Nabi terakhir Bani Israel. Nabi besar mereka adalah Musa alaihissalam. Jadi Bani Israel itu betul-betul mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak para nabi dan para rasul dari kalangan Bani Israel. Tapi berakhir dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Baik. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi, ya, untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kata Rasulullah, Isa atau Yesus sudah diplot sebagai pembunuh Dajjal. Nggak ada yang bisa bunuh kecuali Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Dajjal meleleh. Seperti yang diberitakan oleh Nabi SAW. Dan tempat terbunuhnya juga sudah diplot di sebuah tempat yang bernama Babulud di Palestina. Disitulah akhirnya Dajjal berhasil dibunuh sebelum dia meleleh.
Dajjal diberi kuasa oleh Allah luar biasa, banyak menipu manusia, sehingga nggak ada lagi orang munafik. Orang munafik pasti bergabung dengan orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman itu bisa melihat tulisan kafara, kafir, itu ada di dahinya. Adapun yang tidak beriman nggak bisa melihat tulisan tersebut. Begitu jawabannya, Pak Joko. Baik. Jadi saya ringkas sebutan Muslim ya bagi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, dan beriman kepada Al-Quran yang dibawanya. Kalau tidak beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, maka tidak disebut Muslim. Demikian. Pertanyaan berikutnya. Baik, Ustaz. Silahkan. Pak Joko sudah jelas ya? Insya Allah. Berikutnya, Pak Ustadz, jika kita berusaha keras dan kadang berharap banyak kepada sesama manusia, contohnya mencari pekerjaan, proyek, ataupun berdagang, dan lain-lain, apakah hal ini termasuk lemahnya tauhid kita? Baik. Apa yang dicontohkan itu bagian dari usaha, bukan contoh akan lemahnya tauhid. Karena orang yang bertauhid itu pasti bertawakal kepada Allah. Karena tawakal itu adalah bagian dari ibadah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jikalau kalian mengaku beriman. Nah, di antara unsur tawakal adalah usaha. Di antara unsur tawakal adalah usaha. Ada 3 unsur tawakal itu. Yang pertama, merencanakan dengan perencanaan terbaik, ya, disertai dengan usaha tadi. Yang kedua, percaya penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginannya. Dan yang ketiga, bersandar dan berserah diri kepada Allah akan hasil terbaiknya. Apapun yang diputuskan oleh Allah, itulah yang terbaik. Kalaupun gagal, itulah yang terbaik. Kalaupun berhasil, itulah yang terbaik. Jadi orang yang bertawakal itu akan selalu optimis, tidak akan pernah menjadi pesimis. Jadi bagian dari tawakal adalah usaha. Di antara usaha adalah berdagang, ya, kemudian bekerja, ya, oke. Kalau seorang berusaha seperti itu, ya, tanpa harus menghinakan dirinya, sebab ada sebagian orang yang inginnya itu selalu untung. Ya, semua orang selalu untung. Tapi cara-cara yang dipakainya nggak peduli itu terlarang atau tidak dilarang. Artinya nggak peduli dengan halal haram gitu. Nah, mereka yang nggak peduli dengan halal haram inilah yang lemah ketauhidannya. Adapun mereka yang berusaha tapi memperhatikan halal dan haram, dia selektif hanya memilih yang halal saja, itulah tawakal yang benar. Demikian jawabannya. Berikutnya. Saya bisa. Silakan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, perbuatan syirik apa biasanya tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara meningkatkan tingkat ketauhidan kita? Dari Pak Kopa. Ya. Pertanyaan yang bagus, Pak Kopa ya. Oleh sebab itulah kita belajar kitab tauhid. Karena di dalam kitab ini akan dijelaskan berbagai macam kesyirikan, bahkan yang dianggap lumrah dan biasa dilakukan tanpa dari. Sebab itu, ya, saya berharap mudah-mudahan ini bisa terus berjalan sehingga kita bisa mengetahui apa saja macam-macam kesyirikan supaya kita bisa menghindarinya. Demikian Pak Kopa. Bersabar, nanti kita akan bertahap satu bab demi bab untuk mengetahuinya, insya Allah. Barangkali bisa dikasih satu kisi-kisi Ustadz, paling tidak apa yang bisa meningkatkan tingkat ketauhidan kita. Mungkin satu aja yang bisa contoh Ustadz. Ya, contoh perbuatan menyekutukan Allah adalah berdoa
Kepada selain yang saya sampaikan, contoh ibadah adalah doa. Jadi apapun yang terbukti dia sebagai ibadah, maka hanya dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah, ya kan? Tawakal itu ibadah. Kemudian minta perlindungan itu ibadah. Nah, kalau semuanya itu terbukti sebagai ibadah, maka dipanjatkannya hanya kepada Allah. Nggak boleh minta kepada selain Allah. Minta rizki pada selain Allah. Minta keselamatan kepada selain Allah. Misalnya, minta tolong kepada selain Allah. Ya, datang ke kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat. Berharap kesejahteraan, berharap anak, berharap jodoh. Itu contoh dari kesyirikan-kesyirikan yang harus dihindari. Dan nanti akan kita bahas dan kita urai bab demi bab insya Allah pada tempatnya. Insya Allah Ustaz, ya insya Allah. Gimana Pak Kopa, semoga bisa jadi manfaat. Berikutnya Ustaz, Assalamualaikum. Saya pernah mendengar bahwa akhir dunia tidak lebih dari 1500 Hijriah maksudnya ya. Dan saat ini sudah memasuki akhir zaman. Apakah memang kita sudah masuk akhir zaman? Dari Santi Patah. Baik. Pertanyaan bagus. Diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sendiri sudah tanda akhir zaman. Nabi Muhammad SAW mengatakan, bu'iftu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat dekatnya seperti ini. Beliau isyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Ini kan dekat sekali. Padahal kita sudah 1400 tahun lebih. Apakah ada kepastian 1500 terjadi kiamat? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bahwa akhir zaman itu, umur umat Muhammad itu 1500, nggak ada. Nggak ada keterangan sedikit pun dari Nabi SAW. Ya. Karena kapan kejadian hari kiamat yang tahu hanya Allah. Dalam hadis sahih, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang menceritakan tentang dialog antara Jibril alaihi salam dan Rasulullah SAW. Jibril saat itu datang dalam bentuk manusia. Karena malaikat diizinkan untuk berubah wujud. Di antara pertanyaan Jibril kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahu aku kapan terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada penanya. Artinya dua-duanya nggak tahu. Oleh sebab itu heran kalau ada ucapan-ucapan bahwa kiamat terjadi di 1500 tahun. Sekarang sudah 1442. Ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sekarang akhir zaman, memang akhir zaman. Kita sudah jauh dengan Nabi Muhammad SAW, sementara diutusnya beliau sendiri itu sudah menjadi tanda akhir zaman. Dan banyak lagi tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan Nabi SAW. Akan tapi berakhirnya dunia kapan? Berakhirnya umat Muhammad SAW kapan? Itu nggak ada yang tahu. Jadi keliru kalau penyebutan dan pembatasan 1500 tahun. Demikian jawaban saya. Pertanyaan berikutnya. Baik Ustaz. Semoga sudah bisa dipahami Bu Santi. Berikutnya, ini mengenai pekerjaan dari Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Di dalam pekerjaan seringkali dihadapkan perbedaan pemikiran dalam bertindak atau mengambil keputusan yang saya tidak sesuai dengan ketauhidan kita. Bagaimana kita harus menyikapi ketidaksesuaian tersebut agar kita dapat terus meningkatkan ketauhidan kita? Mohon pencerahan Ustaz. Ini dalam pekerjaan nih. Oke. Mungkin perlu dengan contoh. Misalnya sedang bangun jembatan ya. Jangan jembatan atau bangun jalan. Di situ ada pohon yang mungkin dikeramatkan orang gitu.
lalu dia harus memberikan sesajen ya kepada pohon itu atau kepada yang bau rekso atau yang menjaga atau yang menguasai, begitu kan? Kalau ada perintah seperti ini ya nggak boleh diikuti karena itu adalah kesyirikan. Ya berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan kepada pimpinan misalnya, saya punya cara. Ya, saya nggak mau memberikan sajian seperti ini, saya punya cara. Caranya adalah dengan meruqyahnya. Bacakan ayat Al-Quran, Bismillah, gali pohonnya, tebang, kemudian bikin jalan. Nah, semacam itu. Dan sebenarnya contoh banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, ya dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi itu cukup menjadi contoh. Satu itu sebagai demikian, Pak Ferry. Berikutnya. Ya, Ustaz. Jadi mungkin dalam pekerjaan sehari-hari kita suka berselisih dengan atasan kita. Nah, kadang-kadang kita berisiko kalau kita nggak sesuai, mungkin kita khawatir nanti malah jadi mendapatkan kesulitan. Nah, ini yang kadang-kadang kita merasa seperti itu. Nah, ini akhirnya kita lebih banyak harus, kalau tadi yang Ustaz sampaikan itu atas inisiatif kita untuk melakukan sesuatu dan atasannya atau pimpinan setuju. Tapi kalau sudah berlainan, bisa nggak setuju, dia ada konsekuensi barangkali dipecat atau apa. Nah, itu bagaimana kita bicara soal tauhid di sini? Apakah kita lebih kepada sabar, kita ikuti saja atasan kita atau gimana, Ustaz? Itu mungkin yang sering terjadi di dalam kondisi pekerjaan kita sehari-hari. Itu, Ustaz. Oke, contoh mudah seperti kewajiban sholat misalnya. Waktunya sholat. Kalau dulu mungkin sulit untuk mendapatkan, alhamdulillah sekarang mudah. Ya, dan nggak ada larangan dari perusahaan untuk memberikan waktu ibadah kepada karyawannya. Alhamdulillah. Tapi kalau itu pun terjadi, nggak boleh sholat. Ya, ini bisa merugikan nih karena waktu adalah uang. Waktu sholat berapa? Down mesin berapa lama, bisa dikalikan sekian, hitungannya adalah materi. Kalau sudah sampai dilarang di situ, berarti persimpangan jalan. Ketika seorang menghadapi persimpangan jalan seperti ini, dia harus tentukan pilihannya. Kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia pilih jalannya Allah. Walaupun dia akhirnya harus dikeluarkan di situ, dan dia berdoa pada Allah agar mendapatkan ganti yang lebih baik. Dan Allah yang menguasai dunia ini dan seluruh alam semesta, pasti mudah bagi Allah untuk memberikan jalan kepada orang tersebut. Maka harus tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi persimpangan-persimpangan jalan seperti ini. Setiap orang pasti akan mengalami hal tersebut. Tapi dengan tawakal itu akan lebih ringan dan lebih mudah. Dan banyak orang yang sudah membuktikannya. Demikian Pak Dery. Masya Allah. Ya, jadi cinta karena Allah, benci karena Allah ya Ustaz? Iya. Masya Allah. Berikutnya dari Pak Pengki lagi, Pak Ustadz tadi dijelaskan bahwa inti ajaran semua Nabi dan Rasul adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan semua agama sama? Bagaimana dengan perbedaan syariatnya? Mohon pencerahannya Ustadz. Salam khair. Baik. Kalau dikatakan seluruh ajaran para nabi itu sama, iya. Tapi sekarang, kita bicara sekarang, masih berlakukah ajaran para nabi? Jawabannya tidak. Yang berlaku hanyalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku masuk surga. Siapa umat Nabi Muhammad? Tadi sudah saya sampaikan bahwa umat Nabi Muhammad itu seluruh orang di dunia ini yang beriman sama beliau ataupun yang nggak beriman. Itu umat Muhammad SAW. Semuanya. Sejak beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Itu umat Muhammad. Umat Muhammad ada dua. Ada umatud da'wah. Itu umat yang didakwahi. Yang belum masuk Islam. Yang kedua adalah umatul ijabah. Umat yang menerima Islam. Nabi mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali yang nggak mau.
Lalu sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man ata'ani faqad aba. Siapa yang patuh kepadaku dia masuk surga, yang nggak patuh maka dia yang nggak mau masuk surga. Ini menunjukkan bahwa agama yang diridhoi Allah hanyalah al-Islam. Dan Muslim itu beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad SAW, dan beriman kepada Al-Quran. Yang tidak beriman kepada Muhammad dan Al-Quran, maka dia kafir. Maka tidak ada pernyataan seluruh agama benar. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sekali-kali tidak akan diterima. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Demikian jawabannya. Ustaz. Silakan. Ya. Berikutnya dari Pak Yudi. Assalamualaikum Ustadz, mohon dijelaskan bagaimana hukumnya jika seorang muslim menolak syariat Islam, mendahulukan hukum buatan manusia daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh hukum KUHP, hukum pidana. Salah khair. Baik. Pertanyaannya adalah menolak. Ya, kalau menolak syariat Islam ya kafir ya. Ya kalau muslim ya menerima kan. Kalau menolak ya kafir. Tapi apakah memang ini pertanyaannya, apakah memang orang yang melaksanakan hukum tersebut ya, hukum buatan tersebut itu mesti kafir? Belum tentu. Belum tentu. Ya kalau dia menolak, jelas dia kafir. Menolak hukum Islam, dan dia lebih mementingkan dengan hukum buatan, ya dia kafir. Tapi kalau dia nggak menolak hukum Islam, ya nggak bisa dikafirkan. Iya. Dan pernyataan para petinggi negeri juga mengatakan, ya hukum dalam kitab suci itu yang tertinggi. Gitu. Walaupun dalam pelaksanaannya banyak pelanggaran misalnya. Dia lebih memilih. Dalam pelaksanaannya ada pelanggaran karena terikat dengan perjanjian. Karena terikat dengan perjanjian itu masalahnya. Ya. Oke, di negeri kita ini akan bicara kepada negeri ini. Negeri ini itu dasarnya apa? Dasar berdirinya adalah perjanjian. Negeri ini dasarnya adalah perjanjian. Nah, di antara isi perjanjian itu kita dibolehkan untuk mengamalkan syariat Islam, boleh. Kita mengamalkan syariat Islam di negeri ini boleh, nggak dilarang kok. Akan tapi perjanjian itu harus dihormati. Karena memang dasarnya memang negeri ini berdiri adalah perjanjian. Perjanjian itu namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ada NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, itu perjanjiannya. Dan kita sebagai warga di negeri ini diberi kebebasan untuk mengamalkan syariat Islam. Iya kan? Nah, bagi kita individu, terapkan syariat Islam itu pada diri kita semampu kita. Nah, bagi yang berkuasa, seruan kepada mereka, terapkan aturan Islam semaksimal mungkin. Gitu. Selama masih ada celah, maka laksanakan. Setahap demi setahap. Dan perlu sosialisasi, dan perlu dakwah, dan sebagainya. Demikian penjelasan. Jadi, nggak mudah untuk dijawab dengan simpel dan ringkas. Kalau memang yang dimaksud dari pertanyaan itu seorang menolak syariat Islam, ya jelas kafir. Tapi ketika harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kan nggak begitu kenyataannya. Jadi harus ada detail-detail penjelasannya. Demikian jawaban saya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Wah, ini semakin malam semakin banyak yang tanya nih Ustadz, Masya Allah ya. Nggak apa-apa Ustadz ya, waktunya ya.
Kita Silakan. batasi sampai berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Atau sampai setengah 10? Boleh, ini silakan yang tanya lagi ini kita baca lagi. Ya, terakhir ya. 10 sekarang 21.20, 10 menit lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal ada seorang anggota keamanan dalam tugasnya sehari-hari, kalau dia bawa pentungan, dia merasa lebih percaya diri. Akhirnya, dia merasa ada ketergantungan pada pentungan tersebut. Maka dielus-elus pentungannya setiap hari. Kalau dia tugas ternyata pentungan yang ketinggalan, ya hilang rasa percaya diri. Nah, hal itu sudah termasuk syirik atau tidak, Pak Ustadz? Dari Galunggung Soekarno. Baik, apabila demikian kondisi pertanyaannya, maka itu sudah masuk ranah kesyirikan. Tapi kalau sekedar pentungan itu sebagai senjata untuk bela diri misalnya, nggak ada masalah. Nggak mungkin petugas keamanan tanpa senjata. Ya harus bawa senjata minimal pentungan. Senjata yang diizinkan. Oke, kalau dia dia nggak bawa senjata tersebut, dia merasa kurang pede, ya wajar saja. Itu manusiawi. Tapi kalau ditambahi dengan elus-elus tadi, nah ini yang jadi masalah. Jadi seakan-akan pentungan itulah yang menyelamatkannya, itu yang nggak boleh. Dengan elus-elus, ya kalau nggak kebawa misalnya hilang percaya dirinya, kalau nggak ngelus-ngelus ada nanti kurang bertuah misalnya, maka ini sudah masuk ke dalam ranah kesyirikan. Tapi kalau hanya sekedar senjata saja dia gunakan, wajar kalau dia nggak percaya diri, kalau nggak bawa pentungan itu, apalagi dia bertugas di malam hari, itu wajar, itu manusiawi, takutlah. Ya karena kadang-kadang musuh ataupun penjahat dia bawa senjata, paling tidak dia punya pegangan. Begitu. Ya. Baik, Ustaz, Masya Allah sudah masuk ke 21.30. Ya, cukup, Ustaz. Jadi alhamdulillah nanti kita lanjutkan kembali di kajian kita bulan depan di Ahad jam 20. Terima kasih teman-teman, insya Allah, dan mohon mungkin Ustadz ada yang mau sampaikan terakhir, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufik dan hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. 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 Akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam khair, Ustaz. Terima kasih.